solusi dan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Musibah, penyakit, gangguan-gangguan makhluk, penyebab datangnya rezeki dari semua pintunya. Puncaknya kita akan mendapatkan tempat impian setiap orang beriman, yaitu surga. Bahasan kita tentang taubat. Taubat ini teman-teman sekalian adalah permohonan maaf kita kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, dan taubat ini akan mendatangkan dua manfaat. Yang pertama, kita akan selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggaran itu. Contoh kalau teman-teman di sini yang bekerja misalnya, kalau ada pelanggaran kita lakukan, telat datang, ada pekerjaan tidak diselesaikan, kan pelanggaran itu bisa mendatangkan konsekuensi peringatan. Mungkin kalau di kantor kan ada SP, surat peringatan 1, 2, kadang-kadang bahkan sampai pada tingkat di PHK atau dikeluarkan. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kalau kita diputihkan kesalahan, dimaafkan karena kita minta maaf, misalnya kita berjanji tidak akan mengulanginya, maka ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kita selamat dari hukumannya. Kalau diputihkan berarti selamat dari hukuman, tidak jadi dipotong gaji misalnya, tidak jadi dikeluarkan dan segala macam. Yang kedua, semua fasilitas yang tertahan karena pelanggaran itu akan kembali. Contoh misalnya tadinya karena kita sudah dapat SP dan kita belum minta maaf, maka bisa saja penaikan gaji, salary atau gaji misalnya ataupun jabatan itu akan tertunda karena kesalahan kita. Karena kita tahu di kantor itu yang akan dinaikkan gajinya, diberikan fasilitas tambahan itu justru orang-orang yang berprestasi. Jadi sebenarnya kalau kita istighfar dan taubat itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu bilang astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah. Wa atubu ilai, dan saya taubat kepadamu, maksudnya janji tidak akan mengulangi. Ini aja. Dan makin sering kita ucapkan, maka makin bagus. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus kita ulang-ulangin gitu ya. Karena tidak ada yang lebih indah bagi seseorang dibandingkan dia lepas dari tuduhan-tuduhan, lepas dari beban kesalahan dia. Dan itu caranya kalau dalam agama adalah istighfar dan taubat gitu ya. Allah menyebutkan banyak sekali dalam ayat Al-Quran tentang perintah segera beristighfar dan bertaubat. Ini diantaranya surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Bunyinya begini. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau orang yang patuh. Dalam ayat ini Allah bilang bersegera, jangan ditunda. Segera istighfar, segera minta maaf kepada Allah, segera taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, maka kita tinggal istighfar, taubat, lalu kita perbaikin ya. Kalau itu berhubungan dengan makhluk, kayak misalnya teman-teman pernah menggibah, gosip ya, pernah mencaci maki, nah itu kita harus minta maaf. Selain taubat pada Allah, minta maaf pada orang yang pernah kita sakiti. Kalau kita pernah mengambil haknya dia, harta, selain taubat kepada Allah, kita juga mengembalikan haknya dia. Misal kita pernah ambil pulpen, uang, apalah, atau mungkin orang pernah manipulasi data di kantor sehingga dapat uang tambahan. Semua ini dia harus selain tobat kepada Allah, dia minta maaf dan minta keridhaan kepada pemilik hak ya, dengan cara mengembalikan kecuali dimaafkan. Kemudian kalau dia pernah sakiti fisik, dia pernah mukul, tonjok, nendang, itu namanya ada kisos ya. Jadi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah, lalu kita minta maaf sama orang tersebut. Kalau orang itu kasih syarat, karena dulu kamu pernah tonjok saya juga mau tonjok kamu. Ini namanya kisos. Ya, itu hak dia. Tapi tentu kita berharap dia tinggal memaafkannya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya, dan Allah melarang kita menunda-nunda taubat itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Saya bukan nakut-nakutin, tapi perlu kita garis bawahi, setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal tunggu siapa yang lebih dulu jatuh di liang lahat. Kita punya ajal namanya. Ajal itu batas waktu. Nggak bisa kita tunda. Mau kita sedang sehat atau sakit, mau kita masih muda atau kita sudah tua, mau kita kaya atau kita miskin, semua angan-angan sudah terpenuhi atau tidak. Di saat tiba ajal, Allah bilang, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, tiba masa dia meninggal, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak akan mungkin diterlambatkan ataupun dimajukan sesaat. Jadi kita harus hati-hati, kita harus menyelamatkan diri kita sebelum tiba waktu itu, di mana orang-orang akan menyesal. Banyak orang yang meninggal masih bayi, ada yang meninggal masih anak-anak, ada yang meninggal masih remaja, ada yang meninggal belum menikah, ada yang sudah meninggal sudah menikah, ada yang meninggal ya setelah tua. Masing-masing
Tentu seperti itu. Dalam ayat lain, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 74, Allah juga mengingatkan agar segera beristighfar dan taubat kepada Allah, jangan ditunda. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan segera beristighfar? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat-ayat ini kita lihat betul-betul ayat-ayat yang menitik beratkan agar kita jangan menunda taubat kita, istighfar kita kepada Allah. Tentu teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi ya, semua pelanggaran agama atau dosa-dosa itu membuat hilangnya ketenangan jiwa. Orang kalau buat dosa, habis mabuk, narkotika atau ganggu orang, itu hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Orang malam-malam habiskan waktunya di diskotik, mabuk-mabukan, itu jangan pikir mereka tenang. Mereka tidak tenang, tidurnya nggak nyaman, begadang, hidupnya nanti besoknya jadi ribut, nggak tenang, sumpah. Dia tidak tahu dari mana sumber masalahnya. Padahal sebenarnya dari dosa dia. Dari dosa dia. Beda sekali dengan orang yang sholat maghrib, sholat isya, kemudian dia hadiri majelis ilmu atau mungkin silaturahim keluarga atau mungkin bicara tentang masalah pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan lembur misalnya, kemudian dia istirahat cepat. Maka kita akan temukan keesokan harinya kedua orang ini akan sangat beda keadaannya. Karena ibadah itu menenteramkan jiwa, sementara dosa menyesakkan jiwa. Itu pasti. Jadi kalau teman-teman melihat ada sesuatu, apa nih kok saya sumpah banget, kok nggak selesai-selesai. Coba muhasabah. Permasalahan cuma satu, karena ada dosa yang masih mengganjal. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Muzammil, surah nomor 73 di ayat 20-nya Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon maaflah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maksudnya Allah pengampun akan maafkan kesalahan kalian walaupun banyak asal kalian mau ngakui. Dan Allah maha pengasih, maksudnya sesudah kalian maaf, setelah kalian taubat istighfar, tetap Allah akan bukakan peluang-peluang untuk bersaing meraih derajat-derajat yang tinggi di surga. Di Allah masih berikan kesempatan, yang penting kita mau kembali ke jalan Allah. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ini hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat zunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, dari bumi kita tinggal sampai ke langit yang memang tidak mungkin dijangkau oleh tangan manusia karena jaraknya terlalu jauh. Kalau dosamu, hai anak Adam, sepenuh langit itu, kemudian kamu datang beristighfar kepadaku, memohon maaf kepadaku, maka aku akan maafkan tanpa aku peduli. Aku akan maafkan tanpa aku peduli. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau orang beristighfar, Allah akan memberikan kenikmatan hidup dan juga akan diberikan rezeki yang tidak terputus-putus. Ya, asal dia rutin selalu minta maaf sama Allah dan dia berusaha menjauhi pelanggaran-pelanggaran yang sama, dia terus memperbaiki keadaannya. Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah berfirman, dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Tadi saya bilang di awal, kalau kita bilang astagfirullah artinya saya mohon maaf ya Allah. Kalau kita tambah dengan wa atubu ilai, dan aku taubat kepadamu ya Allah, berarti aku janji tidak akan mengulanginya, gitu ya. Jadi kita menggabungkan keduanya. Kata Allah, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka dia otomatis akan memberikan kenikmatan kepada kalian yang terus menerus tidak terputus sampai batas waktu ajal datang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, memberi kalian kenikmatan yang baik adalah rezeki dan juga kelapangan hidup. Jadi subhanallah, orang yang dekat dengan Allah, banyak istighfar kepada Allah, walaupun mungkin keadaan ekonominya tidak terlalu mapan ya, tetap ada ketenteraman jiwa, dia sehat-sehat saja, dia nyaman-nyaman saja. Kalaupun ada ujian datang, dia sangat mudah untuk bersabar melaluinya karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Qurtubi rahimahullah, seorang ulama yang lain berkata, inilah buah daripada istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan juga kelapangan hidup. Nabi SAW juga bersabda, menjanjikan bagi orang yang banyak istighfar dan taubat kepada Allah,
Di dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, "Man aktsara istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja." Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari semua kesempitan. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap kesedihan itu juga kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama, berkata, kadang-kadang ada permasalahan yang aku tidak temukan jalan keluarnya. Dadaku sesak dengan itu. Lalu aku beristighfar kepada Allah SWT sampai 1000 kali. Akhirnya aku menemukan jalan keluarnya. Kalau pernah dengar kisah ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ada kisah yang masyhur. Ada kisah tentang Imam Ahmad, seorang ulama madhab, ya. Kita punya ada 4 madhab yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah di dunia. Ada Imam Abu Hanifah, dikenal dengan madhab Hanafiyah. Mayoritasnya itu di India, Pakistan itu, ya. Kemudian ada madhab Malikiyah, ini biasanya di Afrika, Imam Malik. Kemudian ada madhab Syafi'iyah, Asia Tenggara, Imam Syafi'i. Dan ada madhab Imam Ahmad atau Hanabilah. Nah, Imam Ahmad ini pernah punya kisah. Beliau pernah di akhir hidupnya, di masa tua, itu tiba-tiba hatinya pengen sekali datang ke satu tempat. Satu kota beda dengan kota dia. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya ke sana, saya pergi. Sampai akhirnya saya tiba ke kota itu, saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Tapi hati saya pengen sekali ke sana. Tiba di wilayah itu, di kota itu, maghrib, beliau masuk ke masjid, lalu beliau sholat. Habis sholat maghrib dan sholat isya, beliau duduk di masjid. Itu kisah nyatanya begitu. Pengurus masjid karena tidak kenal ini Imam Ahmad, ya. Zaman dulu belum ada kamera kayak kita bisa foto misalnya. Maka marbot masjidnya bilang, maaf Syekh ini kayak orang tua gitu, ya. Nggak bisa nginap di masjid. Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya nggak ada tempat, saya juga nggak kenal orang di sini. Pokoknya intinya marbot masjid bilang nggak boleh, kamu harus pergi. Imam Ahmad didorong-dorong keluar dari masjid. Kemudian Imam Ahmad duduk istirahat di teras masjid. Duduk istirahat di teras masjid. Begitu beliau duduk di teras masjid, Imam marbot masjid datang lagi. Dia mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Lalu Imam Ahmad didorong ke jalan. Rupanya di sebelah masjid ada satu penjual roti. Penjual roti ini bilang waktu lihat Imam Ahmad, "Hai Syekh." Syekh itu kayak orang tua gitu, ya. Silakan mampir ke tempat saya. Imam Ahmad pergi ke tempat penjual roti itu karena dia tidak kenal orang di kota itu dan dia juga tidak tahu dia ke situ untuk apa gitu. Nanti dia datang ke tempat penjual roti baru dia sadar, ya, kenapa dia Allah gerakkan datang ke kota itu. Dia masuk ke tempat tukang roti, setelah salaman terus kenalan, sambil Imam Ahmad duduk di situ menunggu, penjual roti ini rupanya lagi buat adonan roti terus ditaruh di oven. Tapi sambil buat adonan, sambil di oven rotinya, dia beristighfar terus tukang roti ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus nggak pernah berhenti. Imam Ahmad ini penasaran, maka dia bilang, "Sejak kapan engkau mengamalkan ini?" Kata penjual roti tersebut, "Dari saya masih muda. Saya udah lama mengamalkan ini." Kata Imam Ahmad, "Apa hasilnya?" Kata dia, kata penjual roti itu, "Apapun yang saya minta Allah kabulkan. Apa saja yang saya minta Allah kasih karena saya banyak istighfar." Dia bilang kecuali satu. Ada permintaan saya belum saya temukan, yaitu saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Maha suci Allah. Saya sekarang dapat jawabannya kenapa saya tinggalkan kota saya dan datang ke kota kamu ini. Karena istighfar mula yang mendorong saya datang ke tempat ini." Allah menggerakkan Imam Ahmad datang ke tempatnya penjual roti ini karena dia banyak istighfar dan dia jadikan istighfarnya sebagai penyebab agar hajatnya dikabulkan, yaitu Imam Ahmad, atau dia bertemu dengan Imam Ahmad. Saya berapa kali dipertemukan sama beberapa orang jemaah kita. Ini kisah nyatanya gitu, setelah saya disebarluaskan cerita tadi yang saya sampaikan, ini kisah sahih. Maka ada berbada datang kepada saya. Terakhir pun saya kemarin dari kota Makassar, Tabligh Akbar pekan lalu ini, ketemu juga anak muda dari Pekanbaru, ya. Kami turun, dia juga turun. Dan sebelumnya banyak sekali juga saya temuin yang seperti itu. Mereka bilang, "Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Kami dengar cerita, saya dengar cerita tentang Imam Ahmad dan penjual roti. Dan saya istighfar kepada Allah, saya amalkan untuk bisa ketemu sama Ustaz. Ini sekarang ketemu." Bahasa dia begitu. Dan hampir semua sama. Maksudnya, yang kita yang titik beratkan teman-teman sekalian, perbanyak istighfar, permohonan maaf kepada Allah. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki. Allah berikan hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita. Maka jangan pernah berhenti lisannya
selalu astagfirullah. Waktu lagi di lift, lagi di tangga, lagi di kendaraan. Kecuali kita ada kesibukan, oke. Tapi lagi kosong, perbanyak istighfar ini. Sebagaimana sudah kita bacakan tadi ya. Kata Nabi SAW, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan baginya dari setiap kesempitan, jalan keluar. Dari setiap kesedihan, kegembiraan. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Idza aznabal abdu dzamban," kalau seorang hamba berbuat dosa, faqala, lalu dia berkata, "Allahumma gfirli," ya Allah maafkanlah aku. Istighfar kepada Allah. Ya fayaqulu Allahu azza wa jal, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi menjawabnya, "Aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzamb." Sesungguhnya hamba ini berbuat dosa, tapi dia meyakini dan menyadari ada Tuhan yang akan menghukum dosa itu. Wa yakfir dzam abdi, dan juga sekaligus bisa memaafkan setiap pelanggaran. Kalau orang bilang astagfirullah, berarti dia tahu ada Allah yang akan menghukum dia. Tapi dia juga tahu di satu sisi dengan istighfar bisa dimaafkan. Maka Allah berfirman kepada hamba tadi yang berbuat dosa lalu istighfar atau kembali kepada Allah, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Sekarang setelah istighfar ini dosamu sudah saya maafkan, sekarang boleh kamu berbuat ke depannya yang baik. Jadi di sini luar biasa itu. Ada seorang sahabat bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini kadang-kadang punya sikap-sikap yang kurang pantas gitu kepada keluarga saya. Kadang-kadang mungkin mudah emosional, kadang-kadang ini dan itu ya, pada istri, pada anak-anak. Apakah apa yang saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Perbanyak istighfar." Atau dari mana kamu? Dari istighfar. Jadi Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Ini bukan berarti kita boleh kasar sama keluarga, tapi maksudnya kalau ada orang yang melakukan dosa, kadang-kadang dia tidak sadar pun, tetap membutuhkan istighfar agar dia bisa aman gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan juga kepada Hudzaifah dalam riwayat lain, "Mana kamu dari istighfar? Kenapa kau tidak selalu mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih? Ketahuilah aku pun beristighfar kepada Allah," kata Nabi Muhammad SAW, "sehari sampai 100 kali. Jadi usahakan kita selalu membacanya, dan boleh lebih tentu dari itu. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dalam satu riwayat dari kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini sahabat Nabi, dia bilang ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum dikaruniai seorang anak pun." Maka kata Nabi SAW, "Fa'aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqah." Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? "Turzaku bihima," yang dengannya kau akan diberikan rezeki. Berapa banyak orang yang istighfar, termudahkan jodohnya, termudahkan urusannya, termudahkan keluar dari permasalahannya, diselamatkan dari gangguan-gangguan makhluk. Semua bermula dari masalah istighfar. Kalau teman-teman mau tahu inti permasalahan kita itu di dosa, solusinya adalah istighfar. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, cobalah kita introspeksi diri. Kita yakin untuk akan ada pelanggaran kita kepada Allah, maka tinggal istighfar, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Belum dapat 1 kali, 2 kali istighfar, kita terus istighfar 5 kali, 10 kali, 100 kali. Kita selalu istighfar. Itu yang dijanjikan dari dalam dalil-dalil yang sudah kami sebutkan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya iblis berkata kepada Allah ketika Allah melaknatnya. Kan dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi dia nggak mau. Maka pada saat itu iblis berkata kepada Allah, "Wahai Robku, wahai penciptaku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih ada di badan mereka." Maksudnya karena kau sudah mengusirku ya Allah dari surga, aku juga akan masuk neraka, maka demi keperkasaanmu aku tidak akan pernah biarkan mereka anak Adam kecuali aku sesatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa izzati wa jalali." Demi keperkasaanku kata Allah dan keagunganku, la akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Aku pasti akan memaafkan mereka selama mereka istighfar. Jadi maksudnya seakan-akan Allah bilang, kalau kau berhasil hai iblis sesatkan hambaku buat dosa, itu kamu berhasil. Tapi ingatlah, kalau dia istighfar aku akan maafkan. Jadi artinya upayamu iblis akan sia-sia. Upayamu akan sia-sia karena istighfar hambaku.
Itu teman-teman, tidak semua orang dimudahkan, diilhamkan lidahnya untuk istighfar ya. Karena mungkin apa yang kita bahas hari ini sudah sering kita dengar. Mungkin di khutbah Jumat, di kajian-kajian. Tapi permasalahannya adalah siapa yang paling tulus hatinya. Karena orang yang lisannya beristighfar, itu berarti Allah tidak mau menghukumnya. Allah mudahkan dia untuk itu. Banyak orang subhanallah sampai di akhir hidupnya saja, dinukil oleh Ibnu Qayyim dan banyak ulama-ulama lain rahimahullah, itu beliau mengatakan seseorang itu kalau mau meninggal akan datang komunitasnya, akan datang orang yang biasa dia temanin semasa hidup. Kalau dia biasa berteman dengan orang-orang soleh, soleha, maka mereka akan menemani di masa menjelang matinya. Maka akan dibantu talqinnya, ucapkan la ilaha illallah, diingatkan tentang istighfar dari dosa-dosanya. Tapi kalau dia terbiasa dengan ahli maksiat, maka yang berkumpul juga Allah mudahkan yang datang orang-orang maksiat. Sampai mereka nukil cerita, ada orang sempat diingatkan karena teman-temannya sebenarnya orang-orang buruk. Begitu dia mau meninggal, ada satu tetangga solehnya datang lalu ingatkan, istighfarlah kepada Allah. Dia malah mengatakan, dia malah melantunkan lagu. Dia tidak mengucapkan istighfar dan la ilaha illallah. Ada di antara mereka diingatkan tentang la ilaha illallah dan taubat kepada Allah, malah mereka seperti pedagang. Barang ini harganya sekian, barang itu harganya, selalu tertutup hidupnya dengan itu. Ada bahkan yang memuji-muji minuman kerasnya, narkotikanya dan seterusnya, akhirnya su'ul khatimah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang kita ingin titik beratkan adalah kita ingin pada hari ini kita bukan hanya sekedar mendengar masalah istighfar, tapi bagaimana kita praktikkan tulus dari hati. Dan yakinlah dengan janji apa yang disampaikan tadi oleh Allah dalam firman-Nya dan juga Rasulullah SAW dari sabdanya. Semua permasalahan kita akan terpecahkan justru karena kita memperbanyak mohon maaf kepada Allah. Dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ini usahakan mulai hari ini diamalkan kalau mau tidur malam ya, ada zikir mau tidur, salah satunya ini, memperbanyak atau membaca istighfar lafaz yang akan saya ajarkan sebentar lagi, itu dibaca 3 kali. Kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi, siapa yang mengucapkan pada saat dia menuju ke ranjangnya malam hari mau tidur, dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat Allah al-hayyul qayyum. Aku memohon maaf kepada Allah ya, yang tidak ada Tuhan, yang aku memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. 3 kali dia baca pada saat mau tidur. Kata Nabi SAW, ghafarallahu lahu dhunubuh, Allah pasti akan maafkan dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adadi warakis syajara, walaupun sebanyak lembaran-lembaran daun di pohon. Wa in kanat adada ramlin alij, walaupun seperti jumlah butiran pasir di muka bumi. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sejumlah hitungan hari-hari dunia. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Jadi dengan baca istighfar 3 kali mau tidur ini, dengan lafaz tadi yang kami sampaikan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak ini. Itu riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, gufirat dzunubu wa in kana farran minaz zahaf, akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Ini semua dosa-dosa besar, tapi bisa dimaafkan pada saat orang membaca ini kalau mau tidur. Abu Musa, sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi masih hidup teman-teman dan kita hidup di masa itu, kita masih bisa bilang, ya Rasulullah tolong mohon ampun kepada Allah buat saya. Itu diterima. Nah, tapi kata Abu Musa, cuma sekarang Rasulullah sudah hilang dari kita, sudah meninggal. Ini sahabat Nabi pun sudah meninggal yang ngomong ya. Dia bilang, tapi Rasulullah sudah hilang dari kita. Dan tersisa yang kedua saja, yaitu istighfar. Apabila ia juga pergi, orang sudah nggak istighfar lagi, maka niscaya kita akan binasa. Kita akan binasa gitu ya. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, beliau mengatakan, merendahlah kalian kepada Tuhan kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang.
Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di saat dia sedang lapang, kayak teman-teman sekarang hari ini Masya Allah sedang sehat, sedang gak ada masalah, tapi kita tetap berdoa sama Allah, ya, kita hadap kiblat, baca dengan alhamdulillah, mulai puji Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu baca salawat kepada Nabi SAW, lalu sampaikan hajat. Siapa yang berdoa di saat dia lagi lapang, maka aku akan memenuhi, ya, hajatnya di waktu dia sedang sempit, lagi susah gitu ya. Jadi siapa yang mau pada saat dia lagi ada masalah menemukan jalan keluar, ya dia harus banyak berdoa di masa lapang. Wa man sa'alani a'taitu, siapa yang selalu mohon kepadaku, kata Allah, aku akan berikan. Wa man tawadha'a li rafa'tu, siapa yang merendah karena aku, dia tidak mau sombong di muka bumi, aku akan muliakan dia. Wa man tafarraga li rahimtu, siapa yang meluangkan waktunya untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang istighfar kepadaku, otomatis aku akan memaafkannya. Ulama lain namanya Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian tentang semua sumber penyakit dan permasalahan kalian, serta juga menyebutkan dan mengajarkan obat untuk semua penyakit dan permasalahan kalian. Penyakit kalian adalah dosa, karena dosa itu kan pelanggaran, ya. Semua dosa itu berarti ada konsekuensi hukum. Semua pelanggaran, kayak di kantor begini pun, kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensi hukum. Tadi kita singgung ada SP, misalnya surat peringatan 1, 2, 3, ada yang sampai di PHK gitu kan, dan segala macam. Maka beliau mengatakan Al-Quran sudah memberitahukan sumber masalah dan penyakit kalian, dan juga menyampaikan tentang obat dan solusinya. Sumber masalah kalian adalah dosa-dosa, dan obat penyembuhnya, solusi yang terbaik adalah istighfar. Tentu istighfar ini teman-teman sekalian, dia dibutuhkan sesuai dengan keikhlasan, ya. Dan Bapak Ibu harus membandingkan mana dosa besar, mana dosa kecil. Kalau dosa besar, semua dosa yang diikuti dengan ancaman laknat Allah, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, itu namanya dosa besar. Kalau yang sebentar ada waktu, dari sini saya akan menuju ke Blok M. Setiap hari Rabu malam kami ada kajian dosa-dosa besar. Dan ini kita akan membahas sudah sampai 200 lebih dosa besar, ya. Nah, kalau dosa besar, yaitu pelanggaran yang Allah larang tidak boleh dilanggar, yang diikuti ancaman. Caranya kata Imam Nawawi, tobatnya dengan 3, yaitu kita meninggalkan dosa itu seketika. Misal lagi zina, lagi riba, kita berhenti, tinggalkan seketika. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya, baru taubatnya diterima. Jadi harus penuhi 3 syarat. Berhenti dari dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tapi kalau dosa kecil, larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman, ini akan dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dan semua ibadah-ibadah bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi kedua dosa ini harusnya kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, yang aneh adalah orang itu binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, apa yang Anda maksudkan dengan keselamatan? Saya ulangi lagi, beliau bilang, yang aneh orang binasa, orang celaka, orang susah, orang sengsara dan sedih, itu sementara ada keselamatan bersamanya. Harusnya tidak terjadi pada hidupnya. Maka beliau ditanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Kata Ali, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar sementara Allah hendak mengazabnya. Tadi kan sempat saya bilang, kalau teman-teman lisannya masih mau berzikir, masih mau berdoa, berarti Allah masih memilih dia menjadi orang yang baik. Karena subhanallah ada orang sehat, tapi tidak pernah berzikir, tidak pernah terfikir di benaknya, di hatinya, tidak ada sentuhan sama sekali. Maka orang seperti ini tentu berarti masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Al-Hakim, kalau pernah dengar ya, ada surah Luqman dalam Al-Quran, itu orang soleh dulu, dikenal dengan Al-Hakim, maksudnya orang yang bijaksana sekali. Nasihatnya banyak dalam surah Luqman tentunya, tapi diantaranya beliau nasihati anaknya bilang begini, wahai anakku, Allah memiliki waktu, Allah memiliki beberapa waktu yang Allah tidak tolak permintaan. Maka kalau kalian mendapatkan itu, perbanyaklah istighfar. Maksudnya kalau kalian misalnya antara azan dan iqamah salat kan tuh ada waktu mustajab, ada waktu diijabah doa. Hujan lagi turun, musafir, sepertiga malam, itu kan. Semua itu waktu-waktu mustajab. Nah,
Luqman al-Hakim bilang sama anaknya, kalau kamu dapat waktu mustajab, tidak usah banyak berdoa, perbanyak istighfar saja. Boleh berikan hikmah itu. Kenapa? Apa sebabnya istighfar? Saya perdekat pemahamannya Bapak Ibu sekalian. Kita kan tahu semua ayah kita dan ibu kita, Nabi Adam dan Hawa, istrinya alaihi wassalatu wassalam, berbuat pelanggaran kan? Dilarang makan buah di surga, tapi mereka makan buah yang dilarang gitu ya. Kemudian Allah keluarkan dari surga. Waktu dikeluarkan dari surga, apakah Nabi Adam minta dikembalikan ke surga? Tidak. Apa yang Nabi Adam lakukan? Rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami sudah menzalimi diri kami buat salah. Kalau Engkau tidak maafkan kami, tidak kasih kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam tahu dengan istighfar maka fasilitas yang tertahan akan kembali. Hukuman yang bisa datang itu akan diangkat. Jadi termasuk hal yang mungkin jarang orang pikirkan. Kadang-kadang kita kalau waktu mustajab justru kita banyak meminta saja hajat kita. Padahal sebenarnya dengan kita istighfar kepada Allah, maka akan terangkat penghalang-penghalang dari penerimaan doa tersebut. Makanya Luqman Hakim ini luar biasa nasihat pada anaknya. Kalau kalian sesungguhnya Allah itu, wahai anakku, memiliki waktu-waktu mustajab. Kalau kalian temukan itu maka perbanyaklah istighfar. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, ada istana di surga diistilahkan dengan Tuba. Tuba ini istana yang sangat indah bagi orang yang banyak istighfar di buku catatan amalnya. Dikhususkan begitu. Dan sebagian salaf mengatakan sungguh sangat bahagia bila seseorang nanti menerima buku amalnya pada hari kiamat, sementara dia temukan di setiap 2 baris ada istighfar. Karena setiap saat istighfar. Pada saat kita ingat saja, ya, Bapak Ibu tidak mungkin terbiasa lisannya istighfar atau berzikir kepada Allah kecuali kita memang biasakan ya, dia menjadi sebuah pola. Jadi kita jadikan sebagai sebuah pola. Jadi usahakan setiap ingat langsung istighfar, langsung intinya berzikir sebenarnya. Tapi kita sedang fokus ke masalah istighfar yang punya kedudukan sangat tinggi tentunya ya. Makanya disebutkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, mereka tidak pernah melewatkan hari tanpa istighfar. Walaupun tidak ada dosa ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya istighfar dengan taubat kalau saya ada dosa. Tidak. Istighfar dan taubat itu tidak harus punya dosa, gitu ya. Makanya kita kan habis sholat ada dianjurkan istighfar 3 kali dulu, begitu salam, ya. Tujuannya kata ulama, kalau dalam sholat ternyata ada yang kita lalai, kita lupa, tapi kita nggak tahu nih, istighfar itu akan membantunya, gitu kan. Sama dengan kita kalau mau berdiri dari majelis seperti ini, pernah dengar kafaratul majlis namanya, ya. Kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan kafaratul majlis. Jadi Bapak Ibu habis duduk pengajian, habis duduk meeting, habis duduk di ruang keluarga sama keluarga, tetap usahakan sebelum diri baca ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji-pujian untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku istighfar dan bertobat kepadamu. Kata Nabi SAW, maka akan diampuni bila dalam majlisnya ada kesalahan. Akan diampuni bila dalam majlis. Dan ini dibaca walaupun majlis ilmu. Teman-teman kalau ikuti pengajian-pengajian pasti tidak asing melihat kalau yang sudah paham ini pasti mereka tutup. Padahal isinya ilmu semua. Tapi tetap ditutup dengan kafaratul majlis. Itu saking pentingnya kita memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita coba menggunakan dan memaksimalkan tiket VIP ini ya. Tiket VIP ini. Taubat dan istighfar ini tiket VIP luar biasa. Ya, kita buat dosa 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau kita tulus istighfar dan tobat kepada Allah bisa dimaafkan sekian banyak kesalahan kita. Dan Allah beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin kita buat salah satu, pasti mungkin dia masih bisa maafkan. Tapi kalau sudah 3, 4, 5, mungkin sudah tidak dimaafkan. Tapi kalau Allah itu punya sifat afuun. Kemarin ingat waktu Ramadan kan, Lailatul Qadar kita dianjurkan baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ya Allah, kau zat yang suka sekali memaafkan dosa hambamu tanpa berhenti. Kita buat dosa, kita istighfar lagi. Ada lagi satu waktu terjerumus dosa, kita istighfar. Tetap Allah maafkan. Sampai kata Nabi SAW, Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Gitu ya. Itu saking luar biasanya. Allah itu juga Ghafur, Tawwab. Ghafur itu selalu suka memaafkan dosa hambanya walaupun terulang. Tawwab suka menerima taubat hambanya walaupun terulang gitu ya. Dia selalu saja membuka peluang bagi hamba-hambanya. Berapa banyak orang di akhir hidupnya dia taubat, lalu Allah maafkan semua kesalahannya.
Sebagai penutup mungkin Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya supaya lebih mudah difahami. Dan jangan sampai tadi apa yang kami sampaikan disalah fahami juga gitu ya. Jangan begitu, oh tadi kan Ustadz bilang, kalau buat dosa istighfar lagi, berarti kan kita tinggal andarin istighfar aja. Itu tidak salah. Karena memang dalil-dalil mengarah kepada orang kalau buat salah dia istighfar, Allah maafkan. Dia ulangi lagi, dia istighfar, Allah maafkan lagi, tergantung ketulusan dia. Tapi fahami poin ini Bapak Ibu sekalian. Daripada Anda ulang-ulangi dosa, lebih bagus Anda melakukan kebaikan. Karena berbuat dosa bisa saja ada konsekuensi hukuman. Bisa saja kita tidak sempat taubat sesudahnya. Berapa banyak orang yang berzina di hotel, kena gempa bumi, meninggal dalam su'ul khatimah. Dan hal-hal yang semisalnya lah. Lagi mencuri, tiba-tiba ketangkap, digebukin massa, lalu meninggal di pinggir jalan dalam kondisi mencuri misalnya. Dan seterusnya. Tidak sempat taubat gitu ya. Jadi kita menggunakan taubat dan istighfar ini pada tempatnya. Bukan kita jadikan bahan mainan. Daripada kita selalu cuma tahu buat dosa istighfar, lebih bagus kita setelah taubat istighfar kita menjadi orang yang baik dalam ibadah. Surga itu Bapak Ibu sekalian derajatnya banyak sekali. Bertingkat-tingkat. Ini yang membuat orang berbeda adalah amal soleh. Bukan dosa. Dosa untuk masuk neraka. Taubat pun dia akan dimaafkan dosanya tapi kosong dari amal soleh. Jadi kalau kita sibukkan diri dengan amal soleh, malah itu yang paling tepat. Karena nanti yang bedain derajat kita sama teman-teman kita di surga, itu adalah amal soleh kita. Pernah dengar dan baca ayat Al-Quran tentang surga ya? Setiap kali Allah sebutkan surga, jannah, Allah ikutkan sesudahnya, khalidina fiha. Kekal selamanya, kekal selamanya. Ini punya dua makna. Kekal yang pertama, kalau Anda masuk ke dalam surga nanti insya Allah, dan semoga kita termasuk gitu ya. Kita masuk surga teman-teman, sekali kita masuk, kita tidak akan keluar selamanya. Dan kepemilikannya abadi. Misal, kita dapat istana level 1 sampai 100, kita masuk di level 30 sesuai dengan amal kita. Itu akan jadi milik kita selamanya. Di dunia ini kan kepemilikan sementara. Kayak kita punya sertifikat rumah, apalah BPKB kendaraan, itu semua sementara. Kalau kita meninggal akan jadi warisan. Tapi di surga nggak ada kematian lagi dan kepemilikannya khalidina fiha, kekal selamanya. Ini kenikmatan yang luar biasa karena kita tidak perlu lagi takut mati, tidak perlu lagi takut kehilangan harta. Pokoknya istana itu sekali kita miliki selamanya. Daeng-daeng itu selamanya, baju itu selamanya, nggak ada sama sekali berubah. Makna kedua, ini yang saya ingin Bapak Ibu lebih renungi ya. Makna juga khalidina fiha adalah Anda kalau sudah sampai ke level 30 tadi dari amal Anda, tidak bisa Anda pindah ke level 31. Kekal di situ. Karena memang udah nggak bisa geser di surga itu. Yang bisa membuat kita pindah level, naik, itu amal kita di dunia. Dan nanti kalau orang sudah di sana nggak bisa lagi pindah. Jadi nanti kita tinggal lihat aja teman kita. Oh itu dia di level 35, saya 30. Baru kita bilang, coba dulu saya beramal seperti dia, saya akan sama. Tapi udah nggak bisa buat apa-apa. Cuma penyesalan saja. Nah makanya saya bilang tadi di kata penutup saya, istighfar dan mohon kepada Allah dan taubat ini betul memang dia membersihkan dosa kita. Tapi itu dijadikan sebagai satu kartu VIP kita. Sekali kita taubat istighfar jangan diulangin. Lebih baik kita sibukkan dengan amal soleh yang segera mengejar derajat surga yang kita ketinggalan. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Allahu a'lam.